Bella adalah siswi kelas 2 SMP. Sudah 3 hari Bella tidak masuk sekolah. Ibu Bella mulai kebingungan, sebab fisik Bella tampak seperti sehat-sehat saja, namun ia mengurung diri di kamar, melamun, tidak berbicara sepatah kata pun, dan kerap terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Setelah 7 hari, Ibu Bella mulai khawatir Bella akan ketinggalan proses pembelajaran di sekolah. Saat Karin, teman dekat Bella, datang berkunjung, Bella menangis ketakutan dan mengunci kamar. Karin, apa kamu tahu penyebab Bella bertingkah aneh begini? Ada apa ya sebenarnya? Tante bingung sekali. Bella jadi sangat sensitif dan tertutup. Maaf Tante, saya juga kurang paham kenapa Bella jadi begini. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi, Bella belakangan sering kelihatan takut dan gak nyaman tiap kali kami di parkiran sekolah. Kukira awalnya saat sampai sekolah masih pagi banget, dia terlihat panik, belum mengerjakan PR atau tugas. Saat pulang sekolah, dia buru-buru pergi seperti ada janji dengan seseorang. Aneh sekali. Bella kebetulan semester ini gak ambil les atau kursus apapun. Kami juga gak pernah membatasi kegiatannya di luar rumah. Nah, itu dia Tante. Yang jelas, terakhir kali Bella masuk sekolah, kami sempat berpapasan dengan Pak penjaga parkir. Terus di situ muka Bella pucat banget, kayak lihat hantu di siang bolong. Saya ngerasa Pak penjaga parkir itu diam-diam mengamati kami terus dari kejauhan. Ibu Bella melaporkan situasi ini ke sekolah. Lewat CCTV sekolah minggu lalu, terbukti penjaga parkir sekolah mendekati Bella saat sedang mengambil sepeda sore hari usai berlatih lomba pidato, lalu memaksa mencium Bella. Setelah konseling dengan psikolog, Bella didiagnosis mengalami PTSD atau gejala stres pasca trauma dan gangguan kecemasan sosial. Bella tidak bisa pergi ke sekolah karena bertemu teman-teman atau guru di sekolah akan membangkitkan ingatan kepada kejadian kekerasan seksual yang ia alami sore itu. Bapak dan Ibu guru, Bella hanya cerminan dari satu korban kekerasan seksual di satuan pendidikan. Korban kekerasan seksual lainnya putus sekolah karena mengalami disabilitas permanen hingga menjalani kehamilan tak diinginkan di usia anak. Dari cerita di atas, dijelaskan bahwa dampak dari kekerasan seksual sangat destruktif untuk korban, bersifat jangka panjang dan bukan hanya dampak fisik semata. Untuk kekerasan seksual di satuan pendidikan, dampak kekerasan seksual tidak hanya fisik dan non-fisik, namun juga menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban. Korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Korban kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama mengalami dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan mereka. Dampak tersebut terbagi menjadi 2 jenis utama, dampak non-fisik dan dampak fisik. Para korban bisa jadi hanya mengalami salah satu jenis dampak, namun tidak menutup kemungkinan mereka mengalami dampak berlapis yang meruntuhkan kesehatan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Menurut Yayasan Pulih, dampak non-fisik korban kekerasan seksual terdiri dari dampak sosial dan dampak psikologis, antara lain rasa percaya. Karena menjadi korban kekerasan seksual dapat merusak pemikiran korban bahwa dunia adalah tempat yang aman dan mengganggu kemampuan korban untuk mempercayai orang lain. Ini mungkin sangat sulit jika korban memiliki hubungan yang dekat dengan pelaku. Harga diri. Korban mungkin menyalahkan diri sendiri atas kekerasan itu meskipun bukan salah korban. Korban mungkin akan sulit untuk merasa baik tentang dirinya
atau berharap akan masa depan. Impulsivitas. Impulsivitas berarti bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya yang bisa menyebabkan korban melakukan hal yang beresiko. Rasa marah. Korban mungkin akan merasa sulit untuk mengendalikan rasa marahnya. Disosiasi. Dengan disosiasi, korban memisahkan dirinya dari peristiwa untuk melindungi diri. Korban mungkin mengalami kesulitan untuk mengingat apa yang terjadi, merasa seperti dunia di sekitar korban tidak nyata, atau merasa korban tidak berada di dalam tubuhnya. Ini adalah reaksi umum terhadap rasa sakit dan rasa takut. Melukai diri sendiri. Korban bisa membahayakan diri sendiri, tetapi bukan berniat untuk bunuh diri. Ini adalah salah satu cara korban untuk mengatasi pemikiran atau perasaan yang sulit. Masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, gangguan makan, gangguan disosiatif, dan gangguan kepribadian. Dampak fisik dari kekerasan seksual adalah luka fisik, gampang lelah, tertular HIV, penyakit menular seksual seperti gonore, klamidia, sifilis, serta penyakit ginekologis atau gangguan organ reproduksi. Bapak dan Ibu guru, kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan. Anak-anak yang merupakan tumpuan harapan orang tua, masyarakat, juga bangsa dan negara, tiba-tiba terputus pendidikannya dan kehilangan masa depan mereka karena tindakan pelaku.